Imam Abdullah bin Mubarak ini ketika beliau sudah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji, jadi ketika beliau ingin besok yang berangkat ibadah haji, di malamnya beliau melihat ada seorang wanita yang sedang ngorek-ngorek tempat sampah. Akhirnya perempuan tadi mengambil bangkai ayam. Diambil bangkai ayam, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa engkau mengambil bangkai ayam tadi? Bukankah Allah mengharamkan untuk memakan bangkai?" Kata si perempuan tadi, "Wahai Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang wanita yang memiliki 4 anak. Aku memiliki 4 anak perempuan, yang mana 4 anak perempuanku itu sudah sangat kelaparan. Suamiku meninggal, tidak ada lagi yang bisa menafkahiku. Sekarang anak-anakku dalam keadaan sangat lapar. Aku khawatir jika mereka tidak makan, mereka akan mati. Kalau sudah dalam keadaan darurat seperti ini, bukankah bangkai menjadi halal?" Imam Abdullah bin Mubarak berlinang air matanya, merasa kasihan kepada si wanita itu. Akhirnya uang yang beliau akan gunakan untuk bekal berangkat ibadah haji, pergi dan pulangnya seluruhnya beliau berikan kepada dia. Ini ambillah, gunakanlah untuk menafkahi anak-anakmu. Perempuan tadi pun bersyukur, berterima kasih kepada Imam Abdullah bin Mubarak, dan beliau gagal untuk berangkat haji. Berangkat dari para haji dari daerahnya beliau berangkat, mereka menunaikan ibadah haji. Singkat kisah, setelah mereka kembali dari tanah suci, mereka apabila bertemu dengan Imam Abdullah bin Mubarak, mereka berterima kasih. "Wahai Abdullah bin Mubarak, terima kasih. Kalau bukan karena bantuan dari Mekah sana, kami nggak tahu dan bagaimana. Datang lagi yang lain, terima kasih Imam Abdullah bin Mubarak atas bantuanmu, ibadah kami menjadi semakin lebih lancar lagi, semakin lebih khusyuk lagi atas bantuanmu, wahai Imam Abdullah bin Mubarak." Imam Abdullah bin Mubarak bingung karena beliau tak pergi haji. Kok mereka bersaksi bahwasanya mereka bertemu dengan beliau dan dibantu sama beliau saat melaksanakan ibadah haji. Ada yang dikasih minum, ada yang dikasih makan, ada yang dikasih ilmu sama beliau dalam pelaksanaan ibadah haji tadi. Ya, udah beliau bilang tuh kejadian yang beliau alami, bahwasanya bekal yang beliau miliki itu beliau sedekahkan kepada seorang perempuan yang fakir. Pas malamnya beliau tertidur, di dalam tidur beliau melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Assalamualaikum ya Abdullah, semoga keselamatan terlimpah atasmu wahai Abdullah bin Mubarak. Alasta tadri man ana, tidakkah engkau tahu siapa aku? Ana Muhammadun Rasulullah, aku adalah Nabi Muhammad, nabimu Rasulullah wahai Abdullah bin Mubarak. Ana habibuka fid dunya wa syafi'uka bil akhirah, aku adalah kekasihmu di dunia dan pemberi syafaatmu nanti di akhirat. Jazakallahu an ummati khairan, semoga Allah membalas kebaikan yang engkau lakukan kepada umatku. Engkau melihat umatku ada yang kelaparan, engkau sedekahkan bekal hajimu itu sampai engkau tidak jadi berangkat haji. Semoga Allah membalas kebaikan Abdullah bin Mubarak. Kemudian kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah bin Mubarak, laqad akramakallahu kama akramta ummal yatama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan seorang ibu dari anak-anak yatim. Sebagaimana engkau memuliakan perempuan yang fakir tadi, yang kelaparan tadi, Allah memuliakanmu.
Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa malakan ala suratika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat atas wujudmu. Allah ciptakan malaikat rupanya dengan rupamu, ya. Yang mana malaikat itu dia berangkat haji bersama orang-orang yang ada di daerahmu, berhaji bersama mereka, membantu mereka di sana. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin engkau tidak mendapatkan pahala haji karena kebaikan yang engkau lakukan. Karena rahmatmu kepada perempuan yang fakir itu, Allah merahmatimu. Sampai-sampai Allah jadikan malaikat dalam wujudmu berhaji menggantikanmu. Allah berikan untuk setiap ibadah haji yang haji tahun itu satu pahala haji, tapi untukmu wahai Abdullah bin Maghwarah, Allah berikan 70 pahala haji. Yaitu semua karena rahmatmu kepada si perempuan fakir tadi. Nah, maka dia harus mudah rahmat kepada sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan saling membenci, jangan saling hasad, dan jangan saling mendengki. Kata Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah, yarhamuhumur rahman, dia disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian wahai umatku siapa saja yang ada di atas bumi, manusia, hewan, sayangi mereka meskipun binatang. Jangan berlaku kasar. Kita memotong hewan kurban aja nggak boleh tuh kita ngasah pisau yang akan kita gunakan di depan dia. Ini hewan kurban kita ngasah pisau di depan dia, nggak boleh. Sampai begitunya ada Islam sama hewan, apalagi sama manusia. Ya, yarhamkum man fis sama. Jika kalian menyayangi makhluknya Allah yang ada di bumi, niscaya siapa saja yang ada di langit menyayangi kalian. Siapa yang ada di langit? Para malaikat sayang sama kita. Kalau malaikat sayang sama kita, mereka akan mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, angkat derajatnya ya Allah. Siapa lagi yang ada di langit? Para nabi-nabi yang sudah wafat. Semua nabi-nabi yang sudah wafat, mereka berada di langit. Kan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan mereka, nabi-nabi yang sudah wafat, mereka juga mendoakan kita. Kenapa? Karena rahmatnya kita kepada makhluknya Allah yang ada di bumi. Siapa lagi yang ada di langit? Wali-wali Allah yang sudah wafat. Mereka semua berada di langit, dan kalau kita sayang dengan makhluk Allah yang ada di bumi, mereka semua yang di langit menyayangi